Halo semuanya, di materi kali ini kita akan menjelaskan mengenai teori struktural fungsional dan juga sosial konflik. Nah, yang pertama yakni teori struktural fungsional. Nah, teori struktural fungsional salah satu tokohnya yakni Talcott Parsons 1902 sampai 1979. Nah, Parsons menjabarkan bahwasanya teori struktural fungsional adalah pendekatan sosiologis yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau elemen yang saling terikat dan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial. Nah, Parsons juga mengibaratkan masyarakat seperti tubuh manusia, di mana setiap bagian memiliki fungsi penting untuk keberlangsungan dan keseimbangan seluruh sistem. Nah, dalam teori yang dikembangkan oleh Parsons ini, dia memiliki sebuah konsep, yakni konsep agil. Nah, apa sih konsep agil itu? Konsep agil adalah konsep yang memuat fungsi utama yang harus dipenuhi oleh setiap sistem sosial agar dapat bertahan hidup dan berfungsi dengan baik dan harmonis. Nah, apa aja sih konsep-konsep yang tercetus itu? Yang pertama yakni ada adaptation atau penyesuaian diri terhadap lingkungan. Sebuah sistem sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal dan mengatur sumber daya agar kebutuhan sistemnya terpenuhi. Nah, yang kedua yakni goal attainment atau penetapan dan pencapaian tujuan. Nah, sistem harus menetapkan dan mencapai tujuan yang telah disepakati secara kolektif. Tiap sistem memiliki sasaran yang harus dicapai agar sistem tetap berjalan. Nah, yang ketiga yakni integration atau pengaturan hubungan antar bagian dalam sistem. Sistem harus mampu mengatur hubungan antar bagian-bagiannya agar terjadi keseimbangan dan keteraturan. Integrasi ini menjaga agar koordinasi dalam masyarakat tetap terjalin dengan baik dan menghindari konflik internal. Nah, yang terakhir yakni latensi atau pemeliharaan dan pembaruan pola-pola kultural serta motivasi individu. Nah, sistem harus mampu memelihara dan memperbarui motivasi anggota serta mempertahankan pola-pola budaya yang ada agar stabilitas sosial dapat terjaga dari waktu ke waktu. Nah, dalam konteks komunikasi gender, teori ini menganggap bahwasanya peran pria dan wanita di masyarakat diatur berdasarkan fungsi dan peran yang berbeda, namun saling melengkapi, yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan stabilitas dalam keluarga maupun masyarakat. Nah, fungsi gender menurut teori struktural fungsional seringkali dipandang sebagai pembagian peran yang fungsional dalam masyarakat. Misalnya, laki-laki sebagai penyedia nafkah dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga yang dianggap membantu menjaga kestabilan sosial. Namun, teori ini mendapat kritik karena cenderung mengabaikan konflik sosial dan ketidaksetaraan gender yang ada, serta perubahan sosial yang menuntut kesetaraan dalam peranan gender. Nah, setelah ini akan dijelaskan mengenai peranan teori struktural fungsional dalam komunikasi gender. Baik, selanjutnya yaitu penerapan teori-teori struktural fungsional dalam komunikasi gender. Seperti yang sudah kita ketahui dan kita dengar sebelumnya, bahwasanya dijelaskan tentang teori-teori dalam struktural fungsional. Nah, pada kesempatan kali ini yaitu kita mempelajari tentang penerapan teori. Nah, dalam pendekatan ini membantu kita memahami mengapa sih masih banyak kasus diskriminasi gender yang telah terjadi di negara ini, mulai dari ruang publik dan ruang domestik. Namun di sisi lain juga, teori-teori ini juga menjelaskan bagaimana konflik ini dapat melahirkan gerakan-gerakan sosial yang memperjuangkan kesetaraan, seperti gerakan feminisme, advokasi, hak-hak perempuan, hingga tuntutan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan dan politik. Dengan kata lain, komunikasi gender tidak hanya dipandang sebagai interaksi yang netral, namun melainkan juga sebagai arena perebutan kekuasaan, ruang bicara, dan pengakuan yang setara. Nah, dalam penerapan teori struktural fungsional ini menjelaskan bahwa setiap bagian-bagian memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keteraturan, stabilitas, dan keberlangsungan masyarakat dalam menjaga keharmonisan. Penerapan ini sama seperti bagian-bagian tubuh yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering juga terjadi
adanya diskriminasi ataupun ketidaksetaraan gender, ketidaksetaraan pada kehidupan manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu diantaranya yang pertama, pembagian peran dalam keluarga, di mana pembagian peran ini adanya perbedaan antara ayah, ibu, dan anak. Nah, seringkali ayah dituntut untuk menjadi kepala keluarga dan menjadi orang yang akan mencari nafkah dalam keluarga, yang menafkahi keluarganya sendiri. Nah, sedangkan ibu dituntut untuk menjadi ibu rumah tangga yang mengurus rumah, yang mengurus anak-anak, dan juga yang bertanggung jawab tentang kebutuhan dalam rumah tangga. Yang ketiga yaitu anak. Anak bertugas sebagai yang harus dididik. Anak yang menjadi yang patuh terhadap peraturan ataupun aturan yang disampaikan oleh orang tua. Nah, contoh penerapan yang kedua yaitu pendidikan anak. Nah, seringkali pendidikan anak juga menjadi permasalahan ketidaksetaraan gender, di mana seringkali laki-laki dan perempuan dibedakan. Laki-laki pada zaman dahulu itu wajib untuk disekolahkan. Kenapa? Karena laki-laki yang akan meneruskan tata kekeluargaan dalam keluarga besar. Sedangkan perempuan seringkali dianggap bahwasanya tidak harus untuk melanjutkan pendidikan. Dan juga contohnya yaitu dalam didikan. Didikan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki dituntut untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang kuat, orang yang bisa mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi, dituntut untuk terus kuat dalam menjalani kehidupan. Sedangkan perempuan dianggap sebagai anak yang harus menjaga dirinya, anak yang tidak harus sama dengan laki-laki menjadi kuat bertanggung jawab. Tidak. Jadi terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki, anak laki-laki dengan anak perempuan. Selanjutnya yaitu lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja ini seringkali dalam lingkungan kerja ataupun organisasi kita melihat dominan banyaknya laki-laki dibanding perempuan. Dominan laki-laki memimpin dibanding dengan perempuan. Selanjutnya yaitu upacara adat dan juga budaya lokal. Nah, dalam setiap adat istiadat ataupun upacara-upacara adat di daerah manapun, sering sekali kita melihat bahwasanya yang memimpin adat istiadat adalah laki-laki, bukan perempuan. Yang melakukan upacara adat, dominan banyaknya laki-laki dibanding dengan perempuan. Selanjutnya yaitu ketimpangan upah di dunia pekerjaan. Nah, di ketimpangan upah di dunia pekerjaan ini, yaitu di dalam banyaknya sektor pekerjaan, perempuan masih sering menerima upah lebih rendah dibanding dengan laki-laki yang memiliki posisi dan beban kerja yang sama. Hal ini menunjukkan adanya dominasi struktural laki-laki dalam sistem ekonomi. Konflik yang muncul dari ketidakadilan ini mendorong lahirnya gerakan serikat pekerja perempuan dan kampanye kesetaraan upah. Selanjutnya, contoh penerapan dalam kehidupan yaitu perempuan dalam politik. Perempuan dalam politik ini biasanya representasi perempuan dalam lembaga legislatif masih jauh lebih sedikit dibanding dengan laki-laki. Situasi ini mencerminkan pandangan kita atau pandangan Ralph tentang dominasi otoritas dan kelompok laki-laki dalam politik. Konflik yang muncul mendorong adanya kebijakan afirmasi seperti kuota 30% keperwakilan perempuan di parlemen. Jadi di parlemen pemerintahan atau politik lebih banyak dominan laki-laki dibanding dengan perempuan. Yang terakhir yaitu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, adanya gerakan feminisme dan advokasi kesetaraan. Nah, gerakan ini merupakan konflik gender
dalam masyarakat melahirkan solidaritas di antara perempuan yang memperjuangkan hak-haknya. Misalnya, dengan adanya gerakan feminisme ini, maka muncullah gerakan anti kekerasan terhadap perempuan, muncullah tuntutan cuti melahirkan yang layak, hingga kampanye anti pelecehan seksual di ruang publik. Sehingga konflik ini, sebagaimana dijelaskan oleh Lewis Kasher, justru memperkuat kohesi internal perempuan dalam memperjuangkan keadilan. Jadi, penerapan teori-teori sosial konflik dalam komunikasi gender merupakan komunikasi yang tidak pernah netral. Ia selalu merefleksikan siapa yang berkuasa dan siapa yang disubordinasi. Konflik dalam komunikasi gender juga sebenarnya bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk melahirkan kesadaran kritis kita dan perubahan menuju kesetaraan. Selama suara perempuan masih diabaikan, komunikasi gender akan selalu menjadi ajang perjuangan, bukan sekedar pertukaran kata. Jadi, dalam penerapan struktural fungsional menurut teori-teori yang sudah kita sampaikan dan sudah kita dengar, maka mari kita mencoba untuk menyuarakan adanya kesetaraan. Mari kita terus menyuarakan komunikasi gender selalu menjadi ajang perjuangan, karena teori sosial konflik mengajarkan kita bahwa setiap ketegangan dalam komunikasi gender dapat menjadi benih lahirnya gerakan kesetaraan dimanapun dan kapanpun kita berada. Oke, teman-teman, kita masuk ke penjelasan teori yang kedua, yaitu teori sosial konflik. Pertama, kita bahas mengenai definisinya terlebih dahulu, teman-teman. Teori sosial konflik merupakan salah satu perspektif dalam sosiologi yang berfokus pada adanya ketidakseimbangan dan juga pertentangan dalam kehidupan sosial. Perspektif ini menekankan bahwa masyarakat tidak hanya berjalan harmonis, tetapi juga selalu berada dalam situasi ketegangan karena adanya perbedaan kepentingan, kemudian perebutan sumber daya, dan juga dominasi kelompok tertentu atas kelompok lain. Nah, dalam konteks komunikasi gender, teori ini tentu sangat relevan karena hubungan antara laki-laki dan juga perempuan memiliki banyak aspek kehidupan. Seringkali memperlihatkan adanya ketidaksetaraan baik dalam keluarga, dunia kerja, maupun dalam media massa. Melalui teori sosial konflik, kita bisa memahami bagaimana relasi gender tidak hanya persoalan perbedaan biologis, tetapi juga berkaitan dengan struktur kekuasaan yang timpang. Kita move ke tokoh utama dan pemikiran dalam teori sosial konflik, teman-teman. Sebenarnya ada beberapa tokoh utama, kurang lebih ada 5, itu sudah ada di makalah, tapi di sini saya mau menyampaikan 2 tokoh yang lebih akrab dengan teori ini. Tokoh yang paling dikenal dalam teori sosial konflik yang pertama adalah Karl Marx 1818-1883. Marx menekankan bahwa sejarah masyarakat manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Ia membagi masyarakat menjadi 2 kelompok besar, yaitu pertama kaum bourgeois, artinya memiliki alat produksi, dan yang kedua kaum proletar yang hanya memiliki tenaga kerja. Konflik terjadi karena distribusi sumber daya yang tidak merata. Artinya, yang berkuasa selalu berusaha mempertahankan kedudukannya, sementara yang sebaliknya, kelompok yang lemah akan terus berusaha melawan atau menuntut sebuah keadilan. Dalam studi gender, ide Marx ini diterapkan dengan memandang laki-laki sebagai kelompok dominan, artinya laki-laki memiliki kekuasaan lebih besar dalam struktur sosial, sedangkan posisi perempuan itu sebaliknya, yaitu sebagai kelompok subordinat, yang aksesnya terhadap sumber daya lebih terbatas ketimbang kaum laki-laki. Selain Marx, Ralph Dahrendorf juga pada tahun 1929 hingga 2009 juga memberikan kontribusi yang luar biasa besar dalam proses pengembangan teori sosial konflik.
Berbeda dengan Marx yang fokus pada nilai ekonomi, Dahrendorf juga menekankan bahwa konflik tidak hanya muncul dari kepemilikan modal, tetapi juga distribusi otoritas dan kekuasaan. Nah, teman-teman, dalam setiap struktur sosial, baik dalam rumah tangga, organisasi, maupun pemerintahan negara, selalu ada pihak yang memiliki otoritas lebih besar dari pihak lain yang berada dalam posisi subordinat. Dalam relasi stabil gender, hal ini tampak dari bagaimana seorang laki-laki sering menempati posisi pengambil keputusan, sementara perempuan justru dibatasi pada peran yang dianggap kurang strategis. Oke, selanjutnya teman-teman, ada beberapa prinsip penting dari teori sosial konflik. Yang pertama, masyarakat selalu berada dalam situasi ketegangan. Ketegangan ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan antar kelompok satu dengan kelompok lain. Kemudian yang kedua, kekuasaan dan sumber daya tidak dibagi secara merata. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya kelompok dominan akan menguasai akses yang lebih besar terhadap harta, otoritas, maupun kesempatan. Kemudian yang ketiga adalah kelompok dominan cenderung mempertahankan posisinya dengan berbagai cara, misalnya melalui norma sosial, budaya, bahkan media massa. Kemudian yang ketiga ada perubahan sosial terjadi karena konflik. Nah, menurut teori sosial konflik ini, perubahan tidak lahir dari satu konsensus atau kesepakatan, melainkan dari perlawanan kelompok yang tertindas terhadap kelompok yang dominan itu tadi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dalam konteks komunikasi gender, teori ini melihat laki-laki sering kali berada dalam posisi dominan, sementara sebaliknya perempuan berada pada posisi subordinat, sehingga melahirkan sebuah ketidaksetaraan yang nyata dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun memberikan banyak penjelasan yang tajam, teori sosial konflik ini juga memiliki kelemahan, teman-teman. Salah satunya adalah kecenderungan untuk terlalu menekankan pada aspek pertentangan, sehingga akibat dari hal ini adalah mengabaikan sisi harmoni dan juga kerjasama dalam masyarakat. Selain itu, teori ini juga bisa memunculkan pandangan bahwa relasi gender hanya bisa dipahami melalui konflik saja. Padahal dalam realitanya, dalam kenyataan, ada pula banyak aspek hubungan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada kolaborasi dan juga solidaritas. Oke teman-teman, itu tadi mengenai seputar tentang definisi, kemudian tokoh pemikiran, dan juga prinsip-prinsip mengenai teori sosial konflik. Selanjutnya adalah bagaimana penerapan tentang teori ini akan dibahas oleh teman saya. Baik, berikutnya submateri tentang penerapan teori sosial konflik berdasarkan tokoh Karl Marx. Pada teori ini, kita mengambil dua sub contoh, yaitu dari suku Batak dan juga suku Minangkabau. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teori ini terfokus pada akses ekonomi serta sumber dayanya. Suku Batak yang menganut sistem patriarki, di mana laki-laki, ayah, dan anak laki-laki mewarisi marga dan harta tanah, sedangkan perempuan tidak. Kekuasaan ekonomi terkonsentrasi pada laki-laki, sedangkan perempuan dalam posisi subordinat. Patriarki berfungsi sebagai kelas bourgeois, pemilik sumber daya, sementara perempuan diperlakukan sebagai proletar. Sedangkan untuk suku Minangkabau yang menganut sistem matriarki, di mana perempuan mewarisi tanah pusaka atau secara ekonomi relatif kuat. Namun, laki-laki tetap menguasai otoritas, adat, dan agama, sehingga akses ekonomi perempuan tidak berbanding lurus dengan akses politik. Konflik ini muncul karena kepemilikan oleh perempuan dan otoritas oleh laki-laki yang tidak seimbang. Yang kedua, penerapan teori sosial konflik berdasarkan tokoh Ralph Dahrendorf,
Dimana juga sama, saya mengambil dua contoh sampel, yaitu suku Batak dan suku Minangkabau. Untuk suku Batak sendiri, laki-laki memiliki posisi dominan, kepala keluarga, penerus marga, serta pengambil keputusan dalam suatu adat. Sedangkan perempuan sebagai posisi subordinat. Bahkan setelah menikah, perempuan dianggap orang lain karena ikut marga suami. Konflik gender ini muncul dari ketidakadilan otoritas dalam keluarga dan adat. Sedangkan untuk suku Minangkabau, laki-laki memiliki posisi dominan dalam lembaga adat seperti penghulu, tokoh agama, dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan, sama halnya dengan suku Batak, berada dalam posisi subordinat dalam pengambilan keputusan meski mereka memiliki harta pusaka ataupun penerus garis keturunan. Hubungan dominan subordinat ini melahirkan konflik gender yang tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu, dengan adanya dua contoh sampel antara suku Batak dan suku Minangkabau dapat menjadi sampel atau contoh bahwasannya penerapan teori sosial konflik ini memang sering terjadi di sekitar kehidupan kita sehari-hari maupun yang ada di dunia ini. Dari paparan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya dan juga yang sudah saya sampaikan tadi, dapat ditarik garis kesimpulan bahwasannya teori struktural fungsional dan teori konflik memberikan pandangan berbeda namun saling melengkapi dalam memahami komunikasi gender. Teori struktural fungsional menekankan peran gender sebagai penopang keteraturan dan stabilitas sosial. Sementara teori konflik melihat relasi gender sebagai ruang ketidaksetaraan dan dominasi yang memicu perubahan menuju kesetaraan. Keduanya menunjukkan bahwa komunikasi gender tidak hanya soal menjaga harmoni saja, tetapi juga menuntut kesadaran kritis terhadap ketidakadilan serta dorongan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara. Terima kasih, ikan hiu makan tomat. Thank you very much.